Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika di masa pandemik COVID-19. Semoga pandemik ini segera berakhir dan kita bisa belajar kembali seperti sedia kala. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru pada semester genap, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama, dari bangun ruang sisi lengkung kita akan membahas tentang tabung. Yang akan dipelajari adalah yang pertama, pengertian unsur-unsur, luas permukaan, volume, problem solving, penugasan dalam materi tabung. Pembelajaran ini disampaikan oleh Awan Winanto SPD dan Ibu Seri Rahmawati SPD. Bangun ruang sisi lengkung. Perhatikan gambar berikut. Manakah gambar tabung? A, B, C, atau D? Setelah kalian mampu menemukan tabung, mari kita lanjutkan ke jaring-jaring tabung. Yuk, mana yang termasuk tabung? Ya, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang C. A bukan tabung. A adalah kerucut, B adalah bola, dan yang D adalah prisma segi N beraturan. Pertama, pengertian tabung. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut disebut selimut tabung. Kedua, unsur-unsur tabung. Nah, dari gambar di atas, unsur-unsur tabung adalah, dari pengertiannya tadi, kita bisa mendapatkan yang A, alas berbentuk lingkaran. Alas berbentuk lingkaran memiliki jari-jari alas atau diameter alas, di mana alas dengan atas sama. Perhatikan. Dan selimut tabung berbentuk persegi panjang. Lebar selimut tabung sama dengan tinggi tabung, dan panjang tabung sama dengan keliling lingkaran alas. Bagaimana cara kita menemukan rumus luas permukaan tabung? Sekarang coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Terdiri atas apa sajakah permukaan tabung? Apakah setiap sisi dari permukaan tabung mempunyai luas? Bagaimana rumus luas permukaan tabung? Baik, perhatikan gambar ini ya. Tabung setelah diuraikan menjadi jaring-jaring, dia terdiri dari sebuah selimut berbentuk persegi panjang dan dua buah lingkaran pada atasnya dan pada alasnya. Keliling dari selimut, panjang dari selimut tabung adalah keliling lingkaran alasnya. Saya boleh alas, boleh atas, tapi keliling panjang selimutnya adalah keliling lingkarannya. Silakan lihat animasi lingkaran yang ditunjuk. Jika animasi ini dijalankan, maka titiknya akan berputar satu putaran penuh atau satu kali keliling untuk mencapai pada ujung dari persegi panjang atau ujung selimut. Tepat satu putaran penuh pada selimut. Jadi tabung mempunyai 3 bangun datar, 1 buah lingkaran atas, selimut berbentuk persegi panjang, dan alas berbentuk lingkaran. Bangun datar tentunya mempunyai luas. Mari kita lihat selanjutnya. Sisi atas lingkaran atas, luasnya adalah luas lingkaran. Kalian sudah tahu rumus luas lingkaran Pi kali R pangkat 2. Sedangkan selimutnya adalah berbentuk persegi panjang. Rumusnya adalah panjang kali lebar, di mana tadi panjang adalah keliling lingkaran, sedangkan lebar adalah tinggi dari tabung. Pada bagian alas sama.
luas bagian alas adalah sama dengan luas lingkaran, Pi kali R pangkat 2. Dari jaring-jaring tabung diperoleh permukaan tabung terdiri dari 2 sisi datar dan 1 sisi lengkung. Permukaan tabung terdiri atas lingkaran sisi atas, tambah lingkaran sisi alas, tambah selimut tabung berbentuk persegi panjang. Luas permukaan tabung atau kita singkat LVT sama dengan luas dari lingkaran atas tambah lingkaran bawah tambah selimut. Luas permukaan tabung, perhatikan, lingkaran atas PR pangkat 2, lingkaran bawah PR pangkat 2. Selimut tabung tadi panjang kali lebar, panjangnya 2 PR keliling lingkaran, sedangkan lebarnya adalah tinggi, jadi 2 kali Pi kali R kali T. Luas permukaan tabung sama dengan PR pangkat 2-nya ada 2, berarti 2 PR pangkat 2 tambah 2 PRT, luas selimut tabung tadi. Nah, kita faktorkan 2 PR kali R tambah T. Ini adalah rumus luas permukaan tabung. Volume tabung. Perhatikan klik di sebelah kanan. Silakan kalian amati tabung ini. Tabung mengalami perbesaran volume karena pengaruh dari jari-jari dan tingginya. Silakan diamati. Baik. Setelah kalian amati, dari animasi di samping tampak dengan jelas bahwa perubahan volume atau isi, jadi volume itu nama lainnya adalah isi, tabung dipengaruhi oleh perubahan panjang jari-jari alas atau perubahan luas alas dan tinggi tabung. Volumenya bisa bertambah besar jika tingginya bertambah dengan jari-jari tetap atau dengan luas alas tetap, atau tinggi tetap, luas alas mengalami perubahan, atau kedua-duanya mengalami perubahan. Sehingga volume tabung adalah hasil kali dari perkalian luas alas kali tinggi tabung. Secara matematis, volume tabung akan dirumuskan dengan V sama dengan luas alas kali tinggi tabung. Luas alas berbentuk lingkaran dirumuskan dengan PR kuadrat dan tinggi tabung dinotasikan dengan T. Jadi, volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Jika diturunkan rumusnya untuk mencari nilai T, maka kita temukan rumus T adalah T sama dengan volume dibagi dengan Pi kali R pangkat 2 atau volume dibagi dengan luas alas. Kemudian turunan yang lainnya untuk mencari jari-jari. Jari-jari dari sebuah tabung adalah akar dari volume dibagi Pi kali T. Silakan kalian salin rumus ini dan akan diterapkan pada soal-soal berikutnya. Soal dan pembahasan. Diketahui sebuah tabung mempunyai jaring-jaring sebagai berikut. Perhatikan jaring-jaring tabung yang tampak. Pertanyaannya adalah, berapakah panjang jari-jari lingkaran tabung di samping? B. Hitunglah luas alas tabung. C. Hitunglah luas selimut tabung. D. Hitunglah luas permukaan tabung. Dan E. Hitunglah volume tabung. Jadi berdasarkan gambar ini, kita bisa mendapatkan banyak jawaban dari pertanyaan yang ada. Penyelesaian. Dari gambar diketahui bahwa tabung mempunyai tinggi 12 cm dan panjang selimutnya 31,4 cm. Telah diketahui bahwa panjang selimut tabung sama dengan keliling lingkaran alas. Ingat ya, bahwa panjang selimut tabung sama dengan keliling lingkaran alas, maka A. Panjang selimut tabung sama dengan keliling lingkaran alas tabung. Maka
R sama dengan keliling lingkaran dibagi dengan 2pi. Kita akan dapatkan R-nya di sini. Sama dengan 31,4 cm dibagi 2pi. 2 kali 3,14. 31,4 dibagi 3,14 itu senilai 10. Kemudian bagi 2, 10 per 2 cm sama dengan 5 cm. Jadi panjang jari lingkaran alas tabung adalah 5 cm. B. Hitunglah luas alas tabung. Nah, alas tabung berbentuk lingkaran. Berarti luas alas tabung sama dengan luas lingkaran. Luas alas tabung, kalian tahu sudah rumus luas lingkaran, pi kali R pangkat 2. Pi kita pakai di sini 3,14 karena R-nya bukan kelipatan 7, R-nya 5 diperoleh dari jawaban A. 3,14 kali 5 cm pangkat 2. 3,14 kali dipangkatkan dulu 5 pangkat 2 25. Setelah dipangkatkan baru dikalikan. 3,14 dikali 25 kalian kali seperti biasa, hasilnya adalah 78,5 cm pangkat 2. Pertanyaan ketiga C. Hitunglah luas selimut tabung. Luas selimut tabung dirumuskan dengan 2pi RT. 2pi R itu adalah keliling lingkaran dan T kali T. 2pi RT. 2 kali pi, pi-nya 3,14 kali R 5 cm kali T 12 cm. Dilihat T-nya dari gambar. Kemudian 2 kali 3,14 dikali 5 itu adalah 2 kali 5 10. 10 kali 3,14 31,4 cm kali 12. Hasilnya adalah 376,8 cm pangkat 2. D. Hitunglah luas permukaan tabung. Telah diketahui bahwa R sama dengan 5 cm, T 12 cm, dan Pi 3,14, maka luas permukaan tabung adalah jumlah dari luas alas tambah luas tutup atau atas tambah luas selimut tabung. Jadi tadi luas permukaan tabung rumusnya 2pi R kali dalam kurung R tambah T. Sama dengan 2 kali pi-nya 3,14, R-nya jari-jari 5 cm dikali dalam kurung R tambah T, 5 tambah T 12 cm. 2 kali 5 10, 10 dikali 3,14 31,4. Dalam kurung ditambah dulu 5 ditambah 12 17. Kita kalikan 31,4 cm dikali 17 cm, hasilnya 533,8 cm pangkat 2. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Volume tabung sama dengan luas alas, rumusnya adalah sama dengan luas lingkaran pi kali R pangkat 2 kali tinggi tabung. Pi 3,14 kali R pangkat 2, R-nya 5 cm pangkat 2 kali 12. Kita selesaikan dulu yang pangkat 2. Perhatikan. 5 pangkat 2, 25 cm pangkat 2. Selanjutnya 3,14 dikali 25 hasilnya adalah 78,5 cm pangkat 2. Sama dengan luas alas tadi. Kita jawab di depan. Kali 12. 78,5 cm pangkat 2 dikali 12 cm sama dengan 942,0 cm pangkat 3. Jadi volume tabung tersebut adalah 942,0 cm pangkat 3. Sebagai tugas pendalaman materi, silahkan selesaikan tugas dalam Google Classroom. Maksimalkan daya kreativitas kalian. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.